keputusan kan. Terus dari futsal itu juga ngirim yang lagi di seleksi untuk apa namanya foto untuk pon juga masuk ke futsal. Kalau bulu tangkis juga. Nah, untuk sementara seperti tadi masih biaya pribadi, tapi mudah-mudahan Pemda bisa masuk. Ada dana grant ya dari Dispora. Dana Dispora yang mudah-mudahan bisa. Ya, sisi grantnya itu dana penugasan yang memang tidak bisa digugah. Itu untuk pendidikan olahraga sudah masuk. Nah, itu kita mudah-mudahan bisa sendiri. Harusnya itu masuk ke KONI. Cuma karena KONI kemarin belum ya, menurut Dispora bisa sampai Dispora. Yang kedua, kami minta penegasan saja soal sambutan tadi. Bagaimana prinsip-prinsip menjalankan roda organisasi KONI Lembata ini yang menjadi pembeda dengan kepengurusan sebelum-sebelumnya. Kira-kira apa gitu? Baik, terima kasih kesempatan dari Febri ya. Nanti sahabat saya. Terima kasih banyak atas kesempatan hari ini. Jadi prinsip kami sudah jelas bahwa KONI yang Lembata ini unik ya. Saya pakai kalimat uniquely aja. Kenapa kita bukan orang birokrasi KONI di 22 kabupaten kota semua diisi orang birokrasi, bukan orang nomor satu. Kami dipilih secara demokrasi dan kebetulan mengusung anak-anak muda. Ya, jadi semangat kita semangat muda, semangat young guns, semangat anak muda sebagai dia percaya. Itu yang kita pakai. Tapi kita tentu tidak akan lepas dari pemerintah. Kami sudah pasti bersinergi dengan pemerintah, birokrasi. KONI tidak akan bisa berjalan tanpa pemerintah. Jadi kembali kami tegaskan bahwa KONI memang sebagai pelaksana harian dalam bidang olahraga untuk pemerintah. Karena itu kita dengan prinsip yang tadi kita bentuk kepengurusan orang muda semua. Orang muda dari berbagai kalangan profesi menyatu di situ. Ada dokter, ada kepolisian, ada dari OPD, ada dari atlet, dari hukum, dari teman-teman wartawan juga ada, dari rumah semua. Melebur jadi satu di Unity and Diversity, kita dengan kebinekaan dan keragaman tapi jadi satu, lalu kita punya prinsip yang kita sama. Tapi sekali lagi, meskipun kita di luar birokrasi, tapi kita akan bersinergi. Bahwa kita KONI tidak akan bisa berjalan tanpa pemerintah. Tugas kita adalah menyukseskan semua program pemerintah dalam bidang olahraga. Itu yang paling penting. Jadi apapun program pemerintah dalam bidang olahraga, itu adalah tugas pekerjaan KONI untuk menyukseskan pemerintah. Wajah pemerintah di bidang olahraga itu adalah tanggung jawab. Jadi saya pikir itu yang kita tegaskan bahwa kedepannya kita akan seiring sejalan bersinergi dengan pemerintah. Dukungan pemerintah adalah hal terbesar yang kita harus dapatkan. Tentu juga dari seluruh masyarakat Lembata. Untuk kepentingan Lembata, dalam Lembata di luar dan di mana. Saya pikir. Tua, menariknya satu ini, bagaimana sistem atau model keuangan yang adanya dana hibah dan bantuan itu dari pemerintah atau dari pihak swasta. Itu tadi kami mendapatkan informasi bahwa nanti akan bisa dijelaskan para itu bisa dijelaskan baik. Lebih. Saya mengedepankan prinsip. Jadi begini, kalau kita bicara soal dana, itu ada dana hibah. Dana hibah itu perintah undang-undang dari sananya, Undang-Undang Nomor 11 2022 tentang sport. Itu semua menjelaskan bahwa pemerintah tuh wajib memberikan itu dana hibah. Karena ada gawain pemerintah pada saat ada Porkap nantinya, pada saat ada Porprov dan juga nanti POR. Pemerintah wajib memberikan dukungan itu. Lalu yang kedua, pemerhati olahraga, pecinta olahraga, penggemar olahraga di Lembata banyak. Jadi pasti akan memberikan sumbangsi entah dalam bidang apapun, dalam bentuk apapun, entah itu barang dan jasa ataupun mungkin dalam bentuk cash keuangan. Kita bicara keuangan sensitif. Saya tidak mau seluruh anggota KONI kita terlibat dalam kasus keuangan. Kita harus bersih. Nah, kita organisasi yang pertama kita organisasi non profit. Kita kalau saya bilang tadi kita ini seperti LSM NGO dan bidang olahraga, LSM non profit. Jadi kita kerja tidak ada gaji, kita kerja dengan spirit untuk lautan. Karena itu jika ada dana yang ada masuk untuk kita, saya pastikan itu kita kelola dengan 3 prinsip kita. Kita transparan, kita akuntabel, dan kita responsif. Transparan dalam arti bahwa semua dana yang masuk entah itu dari pemerintah, dari pihak swasta, dari CSR dan manapun, sumbang orang per orang, poster itu akan kita sampaikan terbuka. Memang sih secara ADART tidak mengatur itu, tetapi saya kemarin bersepakat sama teman-teman pengurus dan mereka menyetujui bahwa kalau teman-teman semua setuju, kita akan buka itu
postur itu kita buka, kita punya platform media sosial di mana aja, misalnya kita punya blog khusus di media sosial di Facebook atau di Instagram, di mana aja kita punya khusus, kita buka di situ transparan. Dana yang masuk berapa, dana yang keluar berapa, kita hibahkan ke pencap mana, ke siapa. Bahkan nanti kita pakai untuk kemanapun, turun ke lapangan, ke Kupang, kemanapun, kita akan cantumkan di situ. Siapa orang terlibat, siapa yang pakai. Pemerintah akan tahu, masyarakat akan tahu, siapapun akan tahu di situ. Dan dengan begitu ada transparansi dan akan terukur secara akuntabel. Neracanya yang masuk dan keluar harus sama. Seperti itu. Lalu kita akan bertanggungjawabkan ke publik. Kita akan bertanggungjawab ke publik. Dan itu menurut saya kita akan jadi pionir. Saya yakin itu kita akan jadi pionir untuk pembaharuan itu. Dan kalau itu kita jalankan, Bapak, saya tidak ragu teman-teman, saya tidak akan terlibat dalam masalah hukum soal uang. Yang kita akan terlibat adalah soal prestasi dalam uang. Itu yang saya pegang teguh. Dan saya yakin semua pengurus setuju untuk melakukan transparansi proses dana dan akuntabel, dan kita responsif dan bertanggung jawab kepada siapapun itu, kepada pemerintah, bahkan pemerintah dan masyarakat, dan tentunya pada yang memberikan sumbangan. Pak Ketua, Siap. ada beberapa pencap itu yang selama ini seperti dianaktirikan pemerintah ya. Ini KONI baru ada dianaktirikan pemerintah. Kemarin bahkan ada yang pergi bertanding di Kupang, itu pakai dana sendiri. Bagaimana KONI memastikan, setelah ada KONI, memastikan bahwa pencap-pencap ini tetap bisa ikut turnamen berjenjang di setiap level, entah di Lembata atau juga di daerah lain. Baik, terima kasih. Jadi misi saya salah satunya adalah bagaimana kita pengembangan atlet di seluruh pencap. Ada keadilan yang merata. Oh, kita bicara bahasa kerennya, keadilan sosial untuk seluruh cabang olahraga. Seperti itu. Jadi teman-teman di pencap-pencap lain itu kita juga akan memperhatikan. Memang betul secara aturan itu ada pembagian kualifikasi jenis olahraga. Ada olahraga prioritas, ada olahraga super prioritas, ada olahraga unggulan ya. Tetapi tidak underestimate cabang-cabang yang lain. Di saat kita berlaga untuk kabupaten, itu semua pencap sama kedudukannya, egaliter tadi. Entah itu dari cabang olahraga besar ya, kita bicara besar itu kita bicara ASKA, voli dan sebagainya. Itu sama medalinya, satu medali dengan IPSI atau dengan tenis meja sama. Hanya memang proses postur keuangannya penghuninya besar karena melibatkan jumlah yang besar. Tapi untuk medali sama, saya pikir sama untuk medali sama. Dan itu yang akan saya coba untuk kita kembali melakukan proses pendekatan kepada pemerintah nanti ya, dan juga kita teman-teman, bagaimana untuk kita bisa mendistribusikan secara merata berarti maksud saya adil yang memang untuk kepentingan dan pencap yang sama. Artinya begini, tidak mungkin seorang yang di sepak bola dengan 11 orang dengan misalkan saya di tenis meja 2 orang, dananya sama, kan tidak mungkin ya. Pasti dana ada yang lebih besar untuk di sini, dana yang lebih besar. Tetapi paling tidak dana itu adil sesuai dengan porsinya. Itu yang benar, adil sesuai dengan porsi. Bukan berarti kalau seandainya si ASKAP nanti dapatnya 10 juta, nanti yang pencapnya 10 juta, tidak bisa begitu. Kita akan mendudukan porsi dananya di mana ini. Nah, itu pentingnya pencap-pencap. Memberikan program kerja mereka. Postur dananya itu berikan ke kami. Sehingga dana pembinaan yang ada dari pemerintah dihibahkan ke kita bisa hibahkan langsung ke mereka. Dan itu saya pastikan bahwa semua akan mendapat distribusi dana. Sehingga tidak ada lagi atlet yang membawa nama Lembata ya. Membawa nama Lembata dia sendiri. Itu tidak boleh. Kecuali mereka melakukan kegiatan olahraga di luar kalender KONI. Di luar kalender KONI. Kalau di luar kalender KONI tidak bertanggung jawab di dalam itu. Misalkan orang per orang, turnamen swasta yang tidak membawa nama Lembata. Tapi kalau dia membawa nama Kabupaten Lembata, berarti Pemda punya tanggung jawab itu. Tentunya melalui KONI. Apalagi ada gawean yang sudah jelas kita Porkap, Porprov, ataupun sudah pasti KONI bertanggung jawab di situ. Tapi kalau kejuaraan orang per orang swasta, ya KONI bertanggung jawab untuk mendata para atlet. Tapi tentunya tidak menutup mata bahwa walaupun itu swasta, kalaupun itu unggulan dan bisa menjadi bibit pembinaan untuk kita, ya kenapa tidak? KONI akan mengambil, karena itu jadi bibit unggulan kita untuk berlaga membawa nama Lembata. Jadi pasti ada sumbangsi. Kecil pun kita pastikan ada. Itu adalah keadilan memang untuk seluruh cabang. Sejauh ini ada berapa pencap di Lembata? Kita 12 pencap. 12 pencap. Sejauh ini kita sudah 12 pencap. Ada beberapa pencap yang akan kita giatkan kembali. Ya, misalkan itu dari Percasi, lalu PASI, ya, e-sport, ya,
saya punya prinsip tadi, saya mau menyampaikan beberapa program itu waktu terbatas. Saya mau menyampaikan kita Undang-Undang 11 2022 itu jelas bahwa ada sport 2.0 itu ada sport entertainment, ya sport industri sepak bola sudah jelas. Kalau sportainment itu salah satunya para layangan, ya, dayung, ya. Kenapa tidak kita punya laut yang begini bagus, kita punya ombak yang cukup banyak. Kalau ada surfing di situ juga siapa tahu bisa. Itu tergantung kita kerjasama dengan pihak-pihak lain, ya, dengan dinas-dinas terkait, ya, pariwisata dan sebagainya. Kita punya motocross di EAP, ya. Dan itu akan kita gali sebenarnya. Ya kita mimpi besar, dan kalau semua bisa mimpi besar dan bisa wujudkan, kenapa tidak? Ya, kenapa tidak? Yang penting kita realistis, kita bekerja untuk mewujudkan itu. Saya pikir itu. Terima kasih Pak Ketua. Siap.